Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamitius dimanapun panjenengan berada siang ini, kita akan mengobrolkan tentang tajuk pendidikan Islam. Kita sudah kedatangan pemateri. Beliau ini adalah salah satu dosen di Institut Alif Muhammad Imam Sahditi. Juga karya-karyanya juga sudah keluar, buku-buku terbitan dan lain sebagainya. Di samping saya ada Pak Syafiq Muni. Selamat siang Pak Syafiq. Siang. Ini nanti kita biasanya kan ngobrol-ngobrol biasa ini Pak. Oh iya, Tapi kita biasa dengan sampai sudah beda ruangan Pak ini. Sepertinya nanti harus ada ilmu-ilmu baru yang harus kita petik ini Pak. Untuk itu kira-kira nanti bisa nggak Pak berbagi ilmu dengan kita semua ini? mantap. Udah ikut nih, Mus. Tapi terlihat dari ngentriknya Pak Saktit ini, mulai dari terbitan-terbitan buku itu juga sudah banyak Pak tuh dia. Kira-kira berapa buku Pak yang sudah panjenengan terbitkan? Kalau kurun waktu 2 tahun ini hampir 3 buku lah. Yang mungkin itu fokus tentang pendidikan Islam. Bisa dibilang praktisi ini Pak. Sedikit, sedikit praktisi. Itu tadi Inamisius. Jadi terkait dengan opini yang sudah kita tagkan itu Pak, dalam lingkup pendidikan itu kan jika dikuliti baik dari sisi manapun itu kan pasti ada kekurangan Pak ya. Kira-kira menurut panjenengan sendiri, pandangan panjenengan sendiri ini nantinya relevansi atau konsep yang pas untuk pendidikan ini seperti apa Mas? Ini gini ya, bicara tentang pendidikan, untuk teman-teman di rumah, untuk sahabat-sahabat Binalismis, berbicara tentang pendidikan itu kan tidak lepas dari falsafah pendidikan ini. Nanti mungkin dibedakan antara pendidikan timur dan barat, pendidikan Islam dan pendidikan sains kita. Atau mungkin dalam kategori kekinian itu banyak konsep-konsep integratif. Artinya tidak boleh memudahkan antara pendidikan Islam dan pendidikan sains yang lain sebagainya. Tapi apapun itu, bahwa berbicara tentang pendidikan itu kan tidak lepas dari tujuan pendidikan itu. Artinya misal berbicara tentang filsafah atau pendidikan Islam, itu kan secara makosid, secara tujuan itu kan bahwa pendidikan Islam itu berkenan, berusaha, merencanakan untuk mencetak kader-kader pelajar muslim yang ulul albab. Sehingga dari tujuan tersebut kan banyak indikator-indikator. Ulul albab itu yang bagaimana sih kira-kira? Terus dari beberapa cendekiawan muslim yang fokus di bidang pendidikan Islam khususnya, dia membagi indikator tersebut menjadi 3, yakni matang secara kognisi, matang secara emosional, dan matang secara spiritual. Tapi bahwa tugas pendidikan yang sebegitu banyak itu kan tidak serta-merta mudah dan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Jadi kalau dikatakan apa kekurangannya, ya mungkin hanya pendidikan itu kan bersifat seperti bengkel untuk membenahi produk-produk yang mungkin gagal produk-produk yang mungkin sebenarnya sempurna tapi rusak lah. Tapi bahwa bengkel ini kan juga perlu renovasi. Jadi dari 3 indikator ini tadi ada kognitif, kemudian emosional, dan terakhir spiritual. Lalu apakah bahasanya itu sama juga Pak kayak di bengkel ini tadi? Atau bengkel ini tadi harus mempunyai 3 indikator ini tadi? Kalau menurut Pak Sapi sendiri, pendidikan Islam yang sangat
yang sangat sehat itu tadi, Bang. Pendidikan Islam yang sehat seharusnya tidak meninggalkan ketiganya. Tetapi bahwa pendidikan Islam itu tidak akan bisa mungkin menggarap itu. Makanya nanti ada namanya diklasifikasi. Mananya dulu yang mau dibenahi. Emosionalnya dulu, atau kognisinya dulu, atau spiritualnya dulu. Mungkin kalau tingkat dasar itu lebih utama untuk pembenahan hal-hal yang bersifat emosional. Betul. Kompetensi emosi, empati, simpati itu ditanamkan sejak sampai nanti bagaimana anak tersebut itu bisa bertanggung jawab, peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Saya dulu kisaran tahun 2020 pernah ke sebuah sekolah yang memang standarnya internasional, junior high school. Kalau sekolah kita yang mungkin SD ya. Kurun waktu sekolah tersebut itu 6 tahun. Nah, yang membuat saya tercengang sampai detik ini tuh saya ingat dengan cara sekolahan untuk mendidik dan mengkader murid-muridnya itu biar mempunyai jiwa tanggung jawab, biar mempunyai jiwa peduli itu. Ketika dia masuk kelas 1, dia diberi satu pohon yang kecil. Bonsai gitu, Pak. Enggak ya, kecil segini pohonnya. Anak tersebut disuruh merawat pohon setiap hari. Sampai nanti dia lulus berarti pohonnya itu berusia 6 tahun. Dan itu bisa dilihat nanti. Kalau pohonnya layu berarti anak tersebut kurang begitu tanggung jawab. Itu salah satu titik, salah satu usaha. Ya, jadi itu tadi kan termasuk salah satu indikator atau cara-cara kita untuk cara-cara berkaitan dengan itu. Saat ini kita itu kan mau tidak mau itu pendidikan pasti berpengaruh itu pada politik dan pendidikan, Pak ya. Nah, oke. Tim redaksi daripada Inamis Podcast ini suka mengambil 2 poin yang nanti akan kita diskusikan. Jadi yang pertama, politik dan pendidikan sejak zamannya Bung Karno atau kemerdekaan, itu pendidikan itu selalu berdampak pada kebijakan politik. Iya, Hingga akhirnya berubah-berubah itu, Pak ya. Kira-kira menurut Pak Syafri sendiri, apakah pendidikan itu perlu masuk ke dalam pembahasan politik atau kebijakan politik yang nantinya dapat berubah-ubah atau tidak loh? Jadi kan gini, sebenarnya berbicara tentang pendidikan yang politik itu mungkin tidak hanya berdampak, tapi terimplikasi, terhubung. Kenapa demikian? Politik Indonesia pasca Orde Baru khususnya itu kan sistem demokrasi. Lah, demokrasi itu menjadi bagus itu sesuai tingkat pendidikan masyarakat. Ya kalau tingkat pendidikan masyarakatnya mohon maaf IQ-nya di bawah 7, ya yang menawarkan subsidi akan dinyatakan lemah. Sehingga itu sebutan saya bahwa politik dan pendidikan itu berimplikasi, tidak hanya berdampak. Jadi harus beririsan, Pak ya. Harus beririsan. Kalau mau mempunyai sistem kenegaraan yang kuat, pendidikannya ditata. Kenapa? Karena kita negara demokrasi. Jadi perubahan-perubahan kebijakan entah di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan pendidikan tinggi yang nantinya kurikulum berubah dan sebagainya itu salah satu dasarnya bisa dilakukan adalah kita adalah negara demokrasi ya. Terima kasih, Pak. Untuk yang terakhir ini, Pak, pendidikan adalah suku dasar daripada pembangunan peradaban. Nah, terkait dengan kita ini memakai sistem pendidikan skala demokratik, apakah harus guru-guru atau pendidik yang notabene itu penata SDN itu harus protes dengan keadaan kebijakan ini tadi? Misalnya Pak tadi sebagai dosen, kemudian ada kurikulum baru, tapi panjenengan itu harus tuntut untuk mendidik semua mahasiswa itu sesuai dengan zamannya,
atau protes pendidikan harus ganti-ganti. Kira-kira Pak Sapit gimana? Jadi kan gini, bahwa sifat pendidikan itu berorientasi kepada tujuan iya, tapi salah satu prinsipnya itu kan harus fleksibel. Itu memang prinsip dari pendidikan, khususnya prinsip dari kurikulum pendidikan itu seperti itu. Tapi fleksibilitas yang dipakai di pendidikan itu harusnya memang sesuai latar belakang sosial dan tujuan yang mau digapai. Bukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik. Lah, di negara kita khususnya itu kan sangat basic sekali. Artinya basic itu seperti ini. Banyak orang-orang yang seakan-akan dia itu cendekiawan, seakan-akan dia melontarkan hasil riset, tetapi ada udang di balik batik. Itu semua adalah riset-riset titipan. Sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan, mohon maaf, terkadang pasal karet dan lain sebagainya. Sehingga nanti ya sangat berdampak. Artinya pendidikan juga berdampak kepada politik, politik juga berdampak kepada pendidikan. Kalau mau membenahi, saya pribadi dibenahi yang mana? Yang pendidikan dulu. Kenapa? Karena dampak dari pendidikan yang baik nanti akan melahirkan politik kenegaraan yang baik. Jadi itu tadi Inamikius gimana pun panjenengan berada, obrolan kali ini sangat bertajuk dan ngerusut kepada pendidikan-pendidikan yang mungkin sangat beririsan sekali. Mungkin cukup itu mungkin cukup itu teman-teman yang dapat kita obrolkan Pak Safi. Oke, terima kasih. Undang lagi karena kejadian seperti ini perlu sangat terus digaungkan Pak ya. Iya. Jadi nanti sebagai penyeimbang bukan hanya selalu untuk mengantarkan aspirasi itu harus pakai ini, semua media harus bisa. Itu ya. Mungkin cukup itu. Kinamitil, tajuk pendidikan adalah tajuk yang sangat berkenaan dan sangat berdampak di semua sektor